Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuri Bidin Suraman dengan NIM 12155 1973. Pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang tema mata kuliah yang berjudul user testing. Dari yang pertama adalah definisi dari user testing tersebut. User testing ini adalah sebuah penguji kelayakan suatu produk terhadap user. Jadi penguji lebih seperti menguji utility ide atau aplikasi yang telah dibuat tersebut. Apa tujuan dari user testing ini? Tujuannya adalah yang pertama bisa memvalidasi permintaan dari produk tersebut. Dan ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pengujian ini. Yang pertama adalah memberikan hasil pengujian lebih awal sebelum produk dan mengerucutkan. Yang kedua adalah segmen pengguna, ialah personal. Maksud yang pertama adalah memberikan hasil pengujian lebih awal sebelum produksi dan mengerucut, yaitu bisa menguji produk tersebut bagaimana performa dan kualitas dari hasil yang telah dibuat. Kalau segmen pengguna ialah bagaimana menggunakan dan bagaimana cara mengoperasikan produk yang telah dibuat tersebut. Kegunaan dari user testing ini ada beberapa, di antaranya adalah yang pertama lebih cepat menemukan masalah, yaitu jika dalam produk tersebut ada masalah, kita bisa dalam pengujian kita bisa dapat menemukannya dan dapat memecahkan solusinya. Yang kedua adalah dapat menghindari kos produksi yang tidak perlu. Maksudnya jika ada beberapa produk yang tidak dibutuhkan atau tidak berfungsi dengan maksimal, kita bisa mengubahnya atau bisa menghapusnya. Yang ketiga adalah dapat menghemat waktu. Maksudnya ialah pada user testing ini kita bisa menghemat waktu dalam produksinya tersebut. Jadi ketika produksi telah selesai dibuat, kita bisa menghemat waktu untuk pengujiannya. Yang keempat adalah dapat menentukan user persona atau segmen. Kita menentukan siapa penggunanya dan bagaimana cara penggunaan tersebut. Yang kelima adalah membantu menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan user. Jadi user tersebut memiliki beberapa kebutuhan, jadi kita dapat mencari solusinya. Ada metode user testing, diantaranya ada dari segi kualitatif dan segi kuantitatif. Dari segi kualitatif kita yang pertama adalah fokus group, yaitu fokus pada grup tersebut. Yang kedua interview, yaitu mewawancarai user. Yang ketiga ada bisa observasi, kita datang langsung ke tempat, atau bisa user direct atau user itu menjelaskannya. Yang dari segi kuantitatif ada testing A/B, jadi testing secara langsung, bisa cut sorting, cut yang pendek, bisa A/step, dan bisa survey. Yang selanjutnya adalah teknik user testing. Ada beberapa teknik untuk digunakan dalam user testing tersebut. Yang pertama adalah tradisional, yang kedua adalah moderate, yang ketiga ada unmoderate, dan yang keempat ada gorilla testing. Yang selanjutnya adalah kita bisa melakukan sebuah pengukuran. Maksudnya dari pengukuran tersebut adalah menjadikan parameter terhadap penilaian hasil UT suatu produk disebut sebagai metrik. Ada 3 cara dalam pengukuran usability tersebut. Yang pertama adalah effectiveness, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga adalah satisfaction. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam jumlah user. Maksudnya berapa kuantitatif user usability test dan bagaimana perencanaan peserta dengan jumlah yang lebih tinggi. Semisal dalam 20 peserta per putaran penelitian, kita
mewawancarai bagaimana hasilnya dan bagaimana masalah yang terjadi. Yang selanjutnya adalah dari kualitatif usability test. Dari 5 sampai 8 user per grup untuk setiap putaran penelitian biasanya sudah lebih dari cukup. Idealnya peneliti dilakukan lebih dari satu putaran. Tujuannya adalah mengungkapkan sebuah masalah yang memungkinkan tersembunyi di bawah masalah lain atau secara tidak sengaja. Masalah tersebut baru ada dalam desain yang baru. Jadi ketika user testing tersebut dilakukan, kita dapat menemukan masalah di dalam sebuah masalah secara tidak sengaja. Jadi bisa mencarikan solusinya tersebut. Selanjutnya adalah latihan analisis. Latihan analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat usabilitas dari fungsi-fungsi pada website ini, serta kita dapat melihat desain antarmukanya. Kita juga dapat memberikan beberapa saran perbaikan atau fungsi-fungsi dan antarmuka yang baik untuk meningkatkan usabilitas dari website tersebut. Diharapkan dengan kita menerapkan disiplin ilmu dalam pembelajaran interaksi manusia dan komputer, kita dapat memberi perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari sebuah produk yang telah dibuat. Contoh dari sebuah analisis dan hasil perencanaan. Yang pertama adalah dari menu. Menu kita bisa melihat menu tersebut ada apa dan apa saja kegunaannya, seperti home, news, website, ada di PHP programming ada apa saja, ada perbaikan PHP, ada tutorial PHP, ada referensi PHP, di C++ ada program apa, tutorialnya atau gimana. Itu dari segi tampilan analisis dan hasil analisis tersebut. Untuk selanjutnya adalah latihan kasus pembuatan analisis IMK. Itu kita dapat membahasnya di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.